دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 3 Ciawi beserta Dewan Guru dan staf tata usaha. Yang kami hormati orang tua siswa, wali siswa yang mungkin pada saat ini sedang menemani putra-putrinya mengikuti penumbuhan budi pekerti. Juga anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9. Insya Allah semuanya dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi ini kita alhamdulillah karena pertolongan Allah kita dapat berjumpa dalam materi Risalatul Mahid. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga. Di masa yang pandemi belum berakhir ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita jaga kesehatan kita jaga imun, kita jaga 3M, kita hindari kerumunan, juga kita harus jaga jarak, dan kita sering cuci tangan pakai sabun. Ya, anak-anakku, semoga pandemi segera berlalu. Anak-anak, apa itu Risalatul Mahid? Risalatul Mahid adalah hal ihwal, segala sesuatu yang membahas tentang orang-orang yang mengalami haid. Haid dalam bahasa IPA seperti yang pernah kita bahas dalam materi pertumbuhan dan perkembangan manusia, haid itu istilahnya adalah menstruasi, yaitu proses meluruhnya sel telur bersama lapisan-lapisan yang ada di dinding rahim yang memang banyak mengandung pembuluh darah. Ini gambarnya anak-anak. Ini adalah organ reproduksi. Nah, ini namanya ovarium, ini penghasil sel telur. Yang ini adalah ovidak. Nah, ketika sel telur itu dihasilkan setiap bulan sekali, salah satu. Kalau bulan ini kanan, maka bulan depannya kiri. Nah, kemudian sel telur akan berjalan ke ovidak atau tuba falopi ini. Nah, apabila tidak ada pembuahan, maka memang sel telur ini akan menuju uterus atau rahim. Nah, karena tidak ada pembuahan, maka sel pembuluh darah yang banyak mengandung makanan ini kemudian akan meluruh bersama sel telur. Nah, itulah yang disebut dengan menstruasi. Jadi menstruasi merupakan bagian dari siklus reproduksi wanita. Nah, pada materi IPA disebutkan bahwa pada saat itu kalian sudah memasuki masa puber karena hormon estrogen dan progesteron sudah berkembang. Nah, itu adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Anak-anak, bagaimana haid menurut Islam atau menstruasi? Menstruasi atau haid menurut Islam adalah tanda seorang anak perempuan sudah memasuki masa balik. Artinya sudah diwajibkan melakukan semua perintah agama dan menjauhi semua larangan. Nah, darah yang keluar dari uterus atau dari rahim itu bersifat najis. Sehingga ketika nanti sudah selesai atau sudah mampat, kita perlu mandi wajib. Nah, dalam suatu riwayat hadis disebutkan bahwa apabila kaum wanita tidak mengeluh karena sakit yang kadang kita rasakan ya, punggung kadang berasa nggak enak, perut juga, dan semuanya kadang terasa tidak enak, tapi kita selalu banyakin istighfar kemudian tidak mengeluh, maka sakit kita akan menjadi penggugur dosa yang telah lalu. Anak-anak yang ibu sayangi, secara etimologi haid artinya mengalir, sedangkan secara istilah adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita pada waktu tertentu, yang secara karakteristik keluarnya bukan karena sakit dan bukan karena melahirkan, tapi karena peristiwa yang rutin sebulan sekali. Nah, usia minimalnya berapa? Usia minimal seorang wanita haid menurut jumhur ulama adalah
9 tahun kurang 16 hari. Begitu pentingnya mempelajari ilmu ini sehingga diberi hukum oleh ulama bahwa fardu ain bagi wanita mempelajarinya. Bagi laki-laki bagaimana? Bagi laki-laki juga harus penting. Kenapa? Karena dia bisa mengingatkan kepada adiknya, kakaknya, saudaranya, dan juga nanti pada saat dia memiliki istri. Nah, coba kita bayangkan apabila ada di antara kawan kalian yang ketika itu penampilannya kurang rapih, kita baunya kurang sedap karena jarang mandi, kukunya kotor. Ketika ditanya, kok kamu begitu penampilannya? Aku lagi haid. Itu bukan alasan yang tepat. Apalagi ada juga tuh kasus ya membuang pembalut sembarangan. Apalagi naudzubillah min dzalik. Itu sangat menjijikkan. Itu bukan akhlak seorang muslimah, bukan pekerti seorang gadis muslimah. Tentu kita semua sangat merasa jijik ya. Makanya Islam mengajarkan kita selalu rapi, selalu bersih. Maka tetap mandi juga ya, kuku juga harus bersih, semuanya juga harus dijaga kebersihannya. Sering-sering ganti. Nah, pada saat ganti pembalut, maka pembalut yang akan dibuang harus sudah dalam posisi bersih. Ya, sudah tidak berwarna merah lagi dan kemudian dibungkus yang rapi dan dibuang di tempat sampah. Anak-anak, dalil haid dan hukum mempelajari ilmu haid adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Jadi ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Ya. Jadi anak-anak, haid adalah kotoran, najis. Ya. Jadi kita harus menjaga, harus tahu bagaimana kita bersikap terhadap najis ini. Bagaimana sifat darah haid? Sifat darah haid ada dua, kuat dan doif atau lemah. Yang kuat itu biasanya yang warna merah kehitaman di awal, kemudian merah ya. Ada yang abu-abu itu biasanya karena ada campuran bakteri ya. Kemudian jambon atau merah muda. Sedangkan yang bersifat doif biasanya adalah kuning atau keruh ya, agak mendekati kehitaman. Waktu haid minimal adalah sehari semalam 24 jam dengan syarat darah keluarnya tidak terputus. Jadi keluar pagi, siang, sore ya, itu masih ada. Kemudian maksimal masa haid adalah 15 hari 15 malam dan tidak disyaratkan darah keluar terus-menerus. Jadi nanti kalau misalnya ada di antara kita yang haidnya tidak teratur, kemudian jumlahnya melebihi 15 hari, 15 malam, maka itu tidak dihitung haid semua anak-anak. Ada yang dihitung darah istihadah. Bagaimana kita bersikap? Nanti kita lanjutkan. Nah, kewajaran haid meninjau pada kebiasaannya. Jika biasanya 7 hari, berarti masa suci seorang wanita adalah 23 hari. Cara mengetahui mampat atau bersihnya cukup dengan memasukkan segumpal kapas atau tisu ke dalam bekas keluarnya darah ya. Kemudian bila kapasnya sudah bersih, tidak ada bercak, berarti sudah waktunya kita bergegas untuk bersuci. Tapi bila masih terdapat bercak darah, maka berarti belum mampat atau belum bersih. Nah, ketika sudah mampat, gimana cara mandinya? Tidak boleh ngasal anak-anak. Ada 2 rukun mandi, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan ke seluruh tubuh. Tapi sebelumnya adalah kita wajib bersihkan bagian tempat keluarnya darah, ya, dengan cara mengusapkan kapas yang kemudian sampai benar-benar bersih dengan posisi jongkok.
Kemudian memberi wewangian, misalnya dengan sabun, dengan air sirih dan seterusnya. Nah, setelah itu jangan lupa kita disunahkan untuk berwudu dulu. Wudu ya anak-anak ya. Setelah berwudu kemudian kita menyiram air ke badan. Pertama kali kita mendahulukan yang kanan disertai dengan niat. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbar minal haid anil jami'il badani fardholillahi ta'ala. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, niatkan bahwa mau mengangkat hadas haid. Ya, kemudian mengguyur seluruh tubuh, seluruh anggota badan, jangan ada yang ketinggalan ya. Rambut sampai sela-sela telinga, kuku dan sebagainya. Jadi tidak ngasal anak-anak. Apa sih yang diharamkan bagi para perempuan haid? Yang pertama adalah sholat. Ya jelas kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua sujud tilawah pada saat sholat. Ya, kalau pada di luar sholat diperbolehkan. Kemudian kita dilarang membaca Al-Quran dengan niatan membaca. Kalau diniatkan untuk berzikir atau berdoa, maka hukumnya diperbolehkan. Ya. Kemudian kita dilarang menyentuh mushaf. Kemudian kita juga diberi keringanan sama Allah untuk tidak berpuasa pada saat kita haid. Tetapi anak-anak perlu diperhatikan bahwa harus diqodho pada saat nanti di luar bulan Ramadan. Dan tidak boleh dilama-lamain, tetapi harus disegerakan. Karena kita tidak tahu kapan sampai kapan Allah akan memberikan kehidupan pada kita di dunia ini. Jadi bergegas. Jangan sampai terjadi Ramadannya sudah datang lagi, Ramadan ke depannya sudah datang lagi. Hutang yang Ramadan sebelumnya belum selesai. Jangan sampai terjadi. Ya, bahkan ada hukum yang apabila mengatakan kalau kita seperti itu maka ketika dibayar dengan puasa setiap hari setahun itu tidak bisa menutup pahalanya. Pahalanya tidak bisa menutup. Oleh karena itu, hayo anak-anak bergegas, jangan sampai berganti tahun ya. Kemudian pada suami istri dilarang bersetubuh atau jima dan juga dilarang terjadinya proses talak atau perceraian pada wanita yang sedang haid. Anak-anakku, ini yang penting ya. Ada jadwal zawal al-mani ya, kita perhatikan. Kita harus qodho sholat apa aja. Jadi kita pada saat datangnya haid kita perhatikan. Kita kalau perlu buat catatan atau buat kalender ya, lingkari. Kalau haid datang pada saat masuk waktu duhur, maka nanti kita qodho duhur dan asar. Ya, ini menurut mazhab Imam Syafi'i, kita qodho sholat duhur dan asar. Karena dua waktu ini adalah waktu yang bisa dijamak. Apabila haid datang waktu asar, maka nanti kita lingkari, kita qodho waktu asar. Apabila haid datang waktu maghrib, kita lingkari, kita punya hutang qodho sholat maghrib dan isya. Ya, apabila haid datang waktu isya, maka kita lingkari, nanti kita qodho sholat isya. Apabila pada saat mau subuh kok baru datang haid, maka kita lingkari, kita qodho sholat subuh. Anak-anakku, bagaimana dengan apabila mampatnya? Perhatikan mampatnya juga. Apabila subuh sudah mampat atau sudah berhenti, maka kita bergegas mandi dan kita laksanakan segera sholat subuh atau disebut sebagai adaan tunai ya saat itu juga. Nah, apabila pada waktu sholat isya kita berhentinya, maka kita segera sholat isya ya, dan kita qodho juga sholat maghrib. Kenapa? Ini berdasarkan jumhur ulama, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini adalah kehati-hatian. Takutnya ada waktu maghrib yang sebenarnya kita sudah mampat tapi kita nggak tahu. Maka kita sholat qodho juga maghrib. Apabila mampetnya waktu maghrib, maka bergegas kita sholat maghrib. Apabila kita
mampetnya kok sholat asar pada waktu asar maksudnya. Maka kita bergegas segera adaan sholat asar dan kita juga qadha sholat duhur. Kenapa? Nah ini lagi-lagi kehati-hatian ya, agar takutnya sebenarnya jam 2:30 lebih kita sebenarnya udah mampet tapi kita nggak tahu. Maka kita qadha juga sholat duhur. Apabila mampetnya waktu duhur, misalnya pulang sekolah, nah kita bergegas ya, masih bisa ada waktu duhur, misalnya 2:30 belum asar, kita bergegas sholat duhur atau adaan sholat duhur. Demikian anak-anak, materi ini ada 3 kuis. Nah kuis ini kalian jawab di chat YouTube. Nanti ada hadiah pulsa untuk 4 orang pemenang. Silahkan ya anak-anak. Nah, tapi jangan lupa pada saat menjawab sertakan nama dan kelas. Nanti Ibu akan hubungi wali kelas kalian dan mengirimkan pulsa ke kalian. Demikian dari Ibu. Walafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.